Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita akan membahas tentang bisnis sambil sekolah atau sekolah sambil bisnis. Khususnya buat anak Yud Kinanti yang orang tuanya terbatas pemasukan, ingin punya penghasilan, bahkan bisa menabung mungkin buat kuliah kalau orang tuanya tidak sanggup, atau mungkin orang tuanya sanggup tapi ingin belajar untuk belajar berwirausaha. Jadi apa pekerjaan yang cocok buat anak yang masih sekolah SMA ataupun kuliah? Lumayan untuk tabungan. Ya banyak sekali pilihan. Yang pertama sebagai penulis freelance. Pekerjaan yang cocok buat anak SMA atau yang kuliah. Jadi bisa menulis untuk tulisan-tulisan yang konten yang bisa dikirim kepada yang membutuhkan. Artikel itu per lembar 30.000 kalau tidak salah. Menulis 1 hari. Kalau 7 hari bisa 210.000 sambil curi-curi waktu. Yang kedua sebagai blogger, yaitu membuat sebuah brand, misalkan blogger make up, kemudian usaha-usaha apapun juga, lama-lama bisa endorse, menawarkan jasa endorse. Lumayan penghasilan pekerjaan ini. Kalau untuk sekali endorse saja, kamu notabene masih anak SMA, bisa dapat bayaran 500.000. Bisnis online shop, itu yang ketiga. Yang keempat, jualan pulsa. Yang kelima, penjaga warnet. Yang keenam, jasa ngetik. Wih, masih ada rupanya jasa ngetik. Kamu bisa ngetik dengan cepat dan rapi. Nah, kamu yang masih SMA bisa manfaatkan kalian untuk merintis bisnis jasa pengetikan. Hanya bermodalkan laptop, kamu udah bisa mengumpulkan pundi-pundi duit, lumayan banget. Kan jadi nggak perlu minta uang jajan sama orang tua. Jadi pegawai toko, emangnya bisa gitu? Daripada kamu bingung pulang sekolah mau ngapain, mending manfaatkan waktu untuk menjaga toko. Kamu bisa menjaga toko sembako, toko baju, perhiasan, dan lain-lain. Sebulan itu bisa 500 sampai 1 juta. Menjadi guru les anak. Kamu jago bahasa Inggris? Atau kamu jago matematika? Lumayan. Dibayar itu 100.000 atau 3 anak dalam 1 bulan, 8 kali pertemuan. Wih, lumayan kan? Kemudian dropshipper. Belum punya cukup uang untuk buka online shop, tapi kamu dapetin duit tambahan, jangan berkecil hati karena kamu tetap bisa menghasilkan duit tambahan dengan menjadi dropshipper. Gak keluar modal, tapi menghasilkan duit. Bisnis untuk SMA ini mudah dikelola dan bisa dilakukan kapan saja. Kerja di kafe, menjadi pramusaji, biasanya malam itu. Lumayan 1 juta sampai 1,5 juta biasanya. Ya lumayan untuk bayar SPP bulanan. Menjadi pengasuh anak. Nah ini dia. Selain bikin happy karena kamu suka anak-anak, kamu juga bisa menghasilkan uang kan. Kamu dapat mendapatkan uang tambahan sekitar 500 hingga sampai 700.000 sebulan. Menjadi fotografer. Banyak yang bilang hasil jepretanmu bagus. Gak usah ragu lagi. Untuk dapetin duit menjadi seorang fotografer lumayan. Dapat bayaran 500 sampai 1 juta untuk jasa prewedding. Jelas ini adalah bisnis yang menguntungkan sekaligus santai buat anak SMA. Punya pergaulan juga jadi lebih banyak. Jasa pengepakan dan pindahan. Waduh ini sih pakai tenaga nih. Anak cowok kali. Kini banyak orang yang memilih untuk menggunakan jasa pengepakan untuk pindahan rumah. Nah, kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan pekerjaan di jasa pindahan. Total upah sebulan bisa 1,2 juta. Yang berikut adalah driver online. Bawa kendaraan sendiri ke sekolah, kenapa nggak sekalian driver online aja? Lumayan, dapat pekerjaan untuk 1 hari saja. Yang masih SMA bisa dapat 5 penumpang, lumayan. Belum lagi ada uang tip yang kamu bisa dapat. Ya kalau murah hati penumpangnya. Jualan makanan. Makanan apa ya? Donat mungkin.
yang bisa dibawa ke kantin, dititipkan ke kantin, terjual 30 makanan aja, item tertentu lumayan. Ya, kalau 500 keuntungan kali 30, sehari udah 15.000. Ya, lumayan. Jadi hitung-hitung sambil jalan, sambil menawarkan, itu lumayan. 1 bulan bisa dapat 500.000. Kurang lebih demikian, sahabat Yud Kinanti. Tidak ada kata jalan yang tertutup kalau mau, dan sebetulnya yang utama bukan sekedar dapat uangnya. Pengalaman berjualan adalah sebetulnya pelatihan dasar untuk menjadi seorang pebisnis setelah engkau sekolah nanti. Beda dengan anak-anak yang sekolah terus tapi nggak ada pengalaman bisnis kecil-kecilan yang seperti yang disampaikan tadi. Itu maka insting bisnisnya itu akan jauh lebih kuat dan lebih cepat maju. Tapi permasalahannya bagaimana mengatur waktu antara sekolah dan kemudian berpikir berjualan, mencari uang semasa masih sekolah dan kuliah, yaitu pilihanmu. Silakan ditimbang. Demikian sahabat Yudki nanti firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat ke-6, kemalasan adalah hal yang dilarang, tetap rajin belajar, ada waktu silakan, hai pemalas belajarlah kepada semut, dan jadilah bijak. Sekalipun semut itu tidak ada pemimpinnya, namun dia bisa berbaris dan menyiapkan makanannya pada musimnya, pada musim dingin nanti dia tinggal makan. Demikian sahabat Yudki nanti, Shalom, Tuhan memberkati Kinanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk.